Tuhan pasti punya pesan khusus buat kita ya. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi ini. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu sampai hari ini. Kami tahu kalau kami bisa melewati di bulan kedua di tahun 2023, itu semua semata karena anugerah. Walaupun kami berjalan dengan serba pas-pasan, mungkin serba sedikit atau bahkan yang serba kekurangan Tuhan, tapi kami percaya bahwa Engkau Tuhan pemelihara hidup kami. Engkau yang akan mencukupkan kebutuhan kami menurut sumbernya surga, bukan menurut sumber yang kami miliki. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau sendiri yang memberkati mulut lidah hamba-Mu ini dan semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Shalom semuanya. Ada sukacita ya, Hera. Happy weekend semua. Tetap kuat, tetap semangat, tidak boleh putus asa ya. Hari ini saya akan berkhotbah tentang bersyukur saat semua serba sedikit. Tidak gampang saudara ya. Orang kalau bersyukur punya rumah mewah, oh gampang ya. Bersyukur kalau punya mobil bagus, oh gampang ya. Bersyukur usahanya rame, gampang. Bersyukur penghasilannya tiap bulan gajinya luar biasa, oh gampang, semua gampang. Tapi ketika Tuhan ya memberi semuanya serba sedikit, saudara perlu tahu kita tetap harus bersyukur. Karena nggak ada firman Tuhan yang berkata ya, hari ini bersungut-sungutlah jika engkau dalam kekeringan, bersyukurlah dalam keadaan engkau berkelimpahan. Enggak, tapi mengucap syukurlah senantiasa. Justru saat engkau kekurangan serba sedikit, engkau bisa bersyukur. Disitulah penilaian Tuhan sebagai orang benar itu sedang jalan. Orang benar itu hidupnya bukan ditentukan oleh apa yang dia miliki di dunia ini. Orang benar itu hidupnya bukan ditentukan oleh apa yang ada hari ini. Tapi orang benar itu hidupnya selalu ditentukan apa kata Tuhan. Minggu lalu khotbah saya berapa hari yang lalu ya, itu sudah jelas. Hidup orang benar ditentukan oleh apa kata Tuhan, keputusan Tuhan, waktunya Tuhan. Jadi keuanganmu nggak bisa menentukan hidupmu. Kalau sudah waktunya Tuhan mau bokek, mau bongkeng, mau yang namanya engkau nggak punya uang hari ini, kalau Tuhan sudah punya keputusan untuk orang benar diberkati, siapa yang sangka? Kemarin saya terima bukti ya, bagaimana orang yang selama ini hidupnya benar-benar minim sampai kekurangan. Dia berkata tiap bulan dia tidak tahu hidup itu harus mengandalkan Tuhan tuh seperti apa, Bu Elin. Redek. Semua yang dipunya mungkin bukan serba sedikit loh. Dia mau mikir hari esok aja mungkin lewat satu hari itu aja rasanya pas-pasan ngepres, Bu Eli. Tapi kemarin saya ditunjukin bukti satu komisi yang dia tunjukkan kepada saya. Oh, itu angkanya nggak main-main loh saudara. Di luar nalar, di luar kemampuan dia, di luar semua yang dia pikirkan. Dia bilang makin saya mikir caranya Tuhan, saya stres, dan ternyata cara Tuhan bukan seperti yang saya pikirkan, Bu Eli. Saya pikir saya harus kerja A, kerja B, kerja C, kerja D dulu baru diberkati. Tapi waktunya Tuhan memberkati saya itu bukan semua yang saya pikirkan A, B, C, D. Dia pilih jalannya jalan yang benar-benar unik.
dan menarik. Itulah cara Tuhan. Makanya siapa yang hari ini di masa yang serba sedikit, serba pas-pasan, bahkan serba kekurangan, kalau hidupmu hanya berfokus dengan apa yang saudara miliki dan saudara tidak bisa bersyukur, maka engkau akan kehilangan yang unik dan menarik dari Tuhan. Cara Tuhan itu unik, cara Tuhan itu menarik, saudara. Tidak sesuai dengan cara saudara. Orang berpikir keras sampai depresi, sampai mau bunuh diri karena mereka berpikir caraku sudah mentok, Bu Eli. Mentok itu istilahnya sudah tidak bisa lagi. Mau melangkah maju nggak bisa, mundur nggak bisa, gerak sedikit nggak bisa. Tapi percayalah, kalau itu sudah jadi keputusan waktunya Tuhan, dan Tuhan berkata, ini waktuku, aku memberkati hidupmu, siapa yang bisa menghalangi semua ini? Gak bisa. Waktu saya ditunjukkan seorang ibu yang saya tahu hidupnya ngepres, bahkan di bawah pas-pasan, saudara. Hari ini dia bisa closing dengan miliaran, saudara. Bahkan saudara kalau lihat kesaksian di Victory, bahkan waktu ikut retreat di Bali, ada seorang ibu yang dari jual nasi uduk, hari ini Tuhan promosikan dia bisa jual rumah ratusan unit, saudara. Orang hanya jual nasi uduk, mikir enggak sih untuk bisa closing rumah ratusan unit di masa pandemi? Saudara bisa cari itu kesaksiannya ibu itu di YouTube-nya PD Victory, dan dia juga ikut retreat ya. Nanti di retreat PD Victory juga ada kesaksian yang luar biasa ya. Jadi ada satu sesi kesaksian khusus, sesi kesaksian. Di situ saudara akan kagum dengan caranya Tuhan, bagaimana seorang yang percaya kepada Tuhan hari ini akan diberkati Tuhan secara luar biasa. Orang jual nasi uduk mikirnya apa? Gimana ngolah nasi uduknya, dikasih variasi, mungkin ditambah kering tempe, ditambah dan sebagainya. Mikir enggak jual ratusan unit? Makanya hari ini yuk, semakin saudara mengucap syukur, saudara akan semakin melihat bagaimana cara Tuhan yang unik dan menarik itu akan terjadi dalam hidup saudara. Bahkan mujizat sampai saudara kagum. Yuk kita lihat ayatnya dulu. Kenapa kita harus bersyukur saat semua serba sedikit? Mazmur 37 ayat 16 sampai 17. Yuk kita baca sama-sama. Mazmur 37 ayat 16 sampai 17 ya. Kita baca sama-sama. Lebih baik yang sedikit, lihat ya, pada orang benar daripada yang berlimpah-limpah ya pada orang fasik ya. Nanti yang tadi yang saya baru kesaksian itu, nanti ibu ini akan bersaksi di PD Victory ya. Saudara juga pastikan saudara ikut nanti ya. Dia akan bersaksi dari yang tidak bisa apa-apa, pas-pasan Tuhan bagaimana cara tolong dia, unik dan menariknya. Wow, itu luar biasa, dan ibu ini pasti bergabung karena ibu ini setia ikuti saya ya. Dia setia mulai Zoom, mulai IG live ya, bahkan onsite beberapa kali dia pasti hadir itu ya. Mazmur 37 ayat 16. Lihat ya, lebih baik sedikit pada orang benar daripada yang berlimpah-limpah pada orang fasik. Saudara salah sekarang. Saudara mikir gini, Tuhan kok enak ya, si A itu jahat, sukanya kasar, kerjanya juga tidak benar, tapi kok berlimpah-limpah. Lah sementara saya yang hidupnya benar, sudah doa puasa, tekun ngikuti Bu Eli, kok semuanya masih sedikit. Tuhan kok kelihatannya tidak adil. Tapi firman Tuhan berkata di ayat 17-nya ini yang menjadi power di mana saudara punya semangat hari ini. Sebab ini lihat ya,
Kenapa firman Tuhan berkata lebih baik sedikit yang dimiliki orang benar daripada yang berlimpah-limpah daripada orang fasik? Ini sebabnya lengan orang fasik akan dipatahkan, tetapi Tuhan menopang orang-orang benar. Saudara tidak perlu ngiri. Sekali lagi, jangan ngiri sama tetangga, teman baik, orang di sekitar saudara yang nusuk hidupmu dari belakang, yang ambil lari uangmu, tapi dia kaya, saudara jadi orang yang serba sedikit hari ini. Jangan meremehkan Tuhan sampai saudara ambil jalan pintas, saudara juga menjadi orang yang fasik. Saudara juga ikut-ikutan tipu sana tipu sini supaya saudara cepat kaya. Hati-hati, karena ayat 17 ini ayat penentuan hidupmu. Kalau engkau salah pilih, maka akibatnya saudara akan dipatahkan. Lengan orang fasik akan dipatahkan, tetapi Tuhan menopang orang-orang benar. Orang benar itu ditopang. Orang benar itu ditopang. Berapa kali saya selalu khotbah, kalau orang benar ditopang itu arahnya selalu dibawa naik, saudara. Berhasil, beruntung. Kenapa? Karena tangan ini tidak pernah berencana menjatuhkan hidupmu. Sekali lagi, orang benar yang ditopang oleh Tuhan itu arahnya selalu naik, berhasil, beruntung, jadi kepala bukan ekor. Karena Tuhan, tangan Tuhan tidak pernah berencana apapun, berkehendak untuk mencuri, membunuh, membinasakan hidupmu. Tapi buat orang fasik yang sekarang ini berlimpah-limpah, ayat 17 akan dipatahkan. Orang dipatahkan itu gini loh saudara, saya bayangin kalau dipatahkan itu ya, apa yang dia punya dia akan patah. Dan kalau orang patah satu kesatuan, misalnya saudara punya barang ya, saudara punya barang yang indah, mahal, tapi kalau sudah dipatahkan, kira-kira punya nilai enggak? Punya value enggak yang saudara miliki? Misalnya tas aja ya, barang berharga, enggak tahu itu tas atau apa yang besar ya, seperti sesuatu yang berharga tiba-tiba dipatahkan oleh anak saudara, dan ini enggak bisa disambung lagi. Kira-kira sesuatu yang punya nilai mahal kalau dipatahkan, saudara bisa enggak? Orang fasik itu gambarannya dipatahkan lengan. Orang kalau sudah dipatahkan lengan, apalagi tangan kanan, saya aja beberapa saat yang lalu ngalami tangan kanan ini enggak bisa diangkat ke atas, saudara. Itu susah menderitanya, sakit. Bukan hanya sakit, ngambil barang itu loh enggak bisa, saudara, mau lurus gini. Itu berapa bulan saya ngalami. Saya bilang gini, Tuhan, saya ini butuh tangan kanan. Sampai kalau mau ngangkat koper ya, waktu naikin bagasi ke kabin itu di atas ini, saya minta tolong orang, saudara, ndak kuat tangan saya. Saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan, saya butuh tangan kanan, Tuhan. Mau puji Tuhan aja, sampai pengerja waktu di Semarang lihat tangan saya, dia bilang ini, tangannya Bu Gem ini lucu, yang kiri naik, yang atas ini nggak bisa naik. Saudara mungkin kalau ngamati ya, pengerja saya di Semarang ngamati, dan saya bilang saya bukan yang nggak bisa mensejajarkan, memang nggak bisa karena memang tangan saya lagi sakit. Itu sebabnya. Dan hari ini puji Tuhan, Tuhan kasih saya mujizat ya. Orang bilang ini harus ke Singsay berapa kali. Saya bilang saya tidak punya waktu untuk ke Singsay berapa kali. Tapi saya percaya bilur-bilur Yesus menyembuhkan saya. Dan saya bersyukur hari inilah sudah sembuh ya. Yuk kita lihat. Jadi hari ini nggak usah ngiri ya, saudara yang hari ini punya serba sedikit. Berkata lagi nih, Tuhan terima kasih buat hidup di dalam topanganmu. Wow. Bersyukur karena engkau topang dari hari ke hari. Ditopangnya mungkin sedikit ditopangnya Tuhan. Tuhan kalau nopang enggak mungkin langsung dibawa naik gitu. Oh, nanti gampang jatuh, saudara, gampang sombong. Tapi waktu sedikit dia lihat, waktu aku topang
menopang hidupnya Bu Heski, Bu Erni. Tuhan lihat hatinya gimana, melekat sama harta atau melekat sama Tuhan. Hatinya gimana, melekat sama harta atau melekat sama Tuhan. Dilihat, dinaikin, ditopang sedikit lagi, oh ternyata dia kuat, dinaikin sedikit lagi. Makanya ikut Kristus itu belajar dari perkara yang kecil, Tuhan akan percayakan perkara yang besar. Itu sebabnya kalau ditopang Tuhan tuh enak, diam aja. Makanya hari ini belajarlah berkata seperti ini di hadapan Tuhan, yang semua serba sedikit. Tuhan, aku bersyukur buat topanganmu hari ini. Aku bersyukur buat sumber di atas segala sumber yang menopang hidupku hari ini. Katakan itu. Yuk kita lihat Amsal 28 ayat 20a ya. Amsal 28 ayat 20a. Kita baca sama-sama. Orang yang dapat dipercaya akan mendapat banyak berkat. Wow. Jadi kalau kita bisa bersyukur, Tuhan akan percaya. Dan ayatnya berkata, orang yang dapat dipercaya akan mendapat banyak. Makanya kita ini gini, jadi orang percaya. Kita bisa dipercaya Tuhan enggak? Setiap penilaian hidup kita ini dinilai. Orang yang selalu bersungut-sungut, selalu berkeluh kesah di hadapan Tuhan, orang tidak mungkin Tuhan percaya hidupmu. Wong dari mulutmu aja aku nggak bisa percaya. Makanya orang ini bisa bilang gini, banyak orang percaya kepada Tuhan, tapi yang jadi pertanyaannya, apakah Tuhan percaya kepada saudara sebagai orang benar? Itu jadi tanda tanya. Jadi kalau datang sama Tuhan jangan syukur-syukur, aku orang percaya, aku mau klaim janji Tuhan. Jadi pertanyaannya, kita sudah jadi orang yang dipercaya Tuhan enggak? Ayat ini berkata, orang yang dapat dipercaya mendapatnya bukan hanya sekedar berkat, banyak berkat. Makanya saya selalu berkata gini, Bu, tenang, jadi orang benar itu dikejar berkat. Orang benar, Amsal 10 ayat 6, berkat ada di atas kepala orang benar. Amsal 28 ayat 20a, orang yang dapat dipercaya itu akan mendapat banyak loh saudara. Kalau sudah berbicara berkat yang banyak, berarti orang benar itu selalu dikejar berkat. Tapi saudara jangan pikir berkat itu hanya diukur dari materi. Berkat yang banyak itu bisa sukacita saudara yang melimpah. Seperti saya di tengah masalah, saya punya sukacita yang melimpah. Kalau saya nggak melimpah sukacita saya nggak bisa khotbah kuatkan saudara. Gimana saya bisa kuatkan banyak orang sementara sukacita saya pas-pasan? Itu sebabnya ketika sukacita saya melimpah, saya makin dipercaya Tuhan. Tuhan bilang gini, Eli, aku melihat bagaimana engkau bisa sukacita di tengah penderitaan. Itu yang menjadi penilaianku. Aku melihat mulutmu juga bisa bersyukur di tengah kekurangan. Itu jadi penilaianmu. Bagaimana engkau peduli terhadap orang yang punya masalah, sementara engkau juga punya masalah. Engkau tetap melayani orang, sementara engkau juga perlu dilayani, tapi engkau abaikan itu dan engkau pilih untuk melayani orang tanpa engkau mikirkan masalahmu. Itu jadi penilaiannya Tuhan hari ini. Makanya kita hari ini yuk kita lihat gimana Bu Eli kalau menjadi orang yang dapat dipercaya sama Tuhan, supaya saya bisa mendapat banyak berkat. Kita buka ayatnya, belajar sama-sama ya. Saya juga belajar, saudara juga belajar. Jadi tidak ada yang pinter. Saya juga belajar, saudara juga belajar, supaya kita sama-sama jadi pinter. Saya khotbah ini saya juga belajar loh saudara ya. Kalau orang khotbah itu saya waktu mempersiapkan ayat, tanpa
saya sadari, saya belajar juga karakter Kristus. Saya belajar juga apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup saya. Yuk kita buka yang 20B-nya sekarang ya. Amsal 28 ayat 20B. Saya ajari aja nanti. Bersyukur bagaimana. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Siapa yang hari ini hidupnya kejar target kaya, akibatnya akan terima hukuman. Uangmu akan nanti habis. Percaya, kalau hukuman tuh nggak enak. Orang seharusnya menikmati banyak berkat, tapi karena saudara hari ini mengejar terus cepat menjadi kaya, seharusnya hari ini saudara menjarah berkatnya Tuhan banyak, tapi malah dapat hukuman. Lah hukuman itu kan gak enak, pasti kerugian. Yang namanya uang kita, uang panas dimakan panas. Kenapa? Karena saudara mulai tipu sana tipu sini, saudara hutang pura-pura ndak bayar, ketemu orangnya melupa karena saudara pikir uangnya kalau bisa dia diamkan menambah aset saya. Hati-hati, siapa yang punya hutang Tuhan ingatkan segera bayar. Kalau engkau ingin menikmati berkatnya Tuhan, siapa yang punya hutang jangan melupakannya. Bayar saudara hak saudara. Jangan mempercepat jadi kaya karena saudara berpikir gini, ada loh seorang yang datang gini, Bu itu kan kaya, walaupun tidak saya bayar ya dia uangnya kaya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kalau saudara memang butuh uang dan saudara punya uang untuk bisa bayar, bayar dulu. Urusannya orang ini mau memberi saudara, udah ambilan tidak usah kembali, itu tidak apa-apa urusannya. Tapi itikat untuk mengembalikan itu ada terlebih dahulu. Kalau misalnya dikembalikan dan dia bilang gini, tidak apa-apa, saya sudah ikhlaskan kok, ini buat kamu. Nah itu hak saudara, karena dia sudah ikhlas. Lah kalau yang punya tidak ikhlas, totalan sama Tuhan loh nanti. Hati-hati ya. Jadi hari ini bagaimana orang yang ingin cepat menjadi kaya? Yang pertama, bersyukurlah saat kekayaanmu berkurang. Sudah bersyukur. Dengan bersyukur saudara akan mendapat banyak berkat. Jangan mempercepat menjadi orang kaya. Kaya tanpa Tuhan, saudara nanti akan terima hukumannya. Itu yang pertama, bersyukur saat kekayaanmu berkurang. Yang kedua, yuk kita lihat Amsal 28 ayat 22 ya. Amsal 28 ayat 22. Yang bisa bantu saya tulis ayatnya di chat-chat supaya orang yang ketinggalan ya bisa untuk mendengar, bisa membaca. Amsal 28 ayat 22. Orang yang kikir, lihat ya, kikir, jangan pelit, tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Udah enak ya, tadi sudah hukuman, yang kedua malah mengalami kekurangan. Saudara mungkin hari ini apa yang saudara lakukan yaitu dengan kikir. Ya, orang kikir tuh pelit. Ya, sudah kaya memperkaya dirinya sendiri. Firman Tuhan berkata loh, orang ini tidak mengetahui bahwa pada akhirnya ia akan mengalami kekurangan, minus. Surplus jadi minus. Ingat loh ya. Yang kedua, jangan menjadi orang kikir. Yang pertama tadi cepat menjadi kaya, jadi bersyukurlah saat kekayaanmu berkurang. Yang kedua, bersyukurlah saat hartamu digoncang hari ini, yaitu hari ini jangan menjadi orang yang kikir. Ayat ini berkata, orang kikir itu tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Jadi orang kikir itu pelit karena hidupnya gini, pokoknya aku kaya dulu baru aku berbagi. Pokoknya aku
dulu, anak-anakku dulu, aku dulu, semuanya ku, rumahku besar, mobilku besar, harta depositoku, ku. Hati-hati. Orang yang berkata, firman Tuhan berkata, orang yang kikir itu tergesa-gesa mengejar harta karena dia ingin memperkaya dirinya sendiri, tanpa saudara ketahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Bokek nanti akhirnya, surplus jadi minus karena kikir, hanya memperkaya diri sendiri. Hati-hati ya. Seharusnya orang benar yang ada di dalam pikiran Tuhan, ketika kita dipercaya orang benar, disitulah kita mendapat banyak berkat. Tapi waktu kita hanya hidup menjadi cepat kaya, saudara kikir, saudara akan mendapat hukuman dan akan alami kekurangan. Yang ketiga, yuk lihat Amsal 28 ayat 25. Ini saya rangkum dari Amsal 28, saudara, supaya saudara nanti kalau catat di ayatnya gampang. Ingatkan, jangan cepat menjadi kaya, jangan memperkaya diri sendiri dengan kikir. Yang ketiga, yuk kita baca. Orang yang loba itu serakah, tamak, menimbulkan pertengkaran. Tapi siapa percaya kepada Tuhan diberi kelimpahan. Sungguh loh, saya ini sampai gini. Tuhan, banyak berkat itu kan identik dengan kelimpahan. Lah kalau kita hidup serba sedikit, kita percaya kepada Tuhan, responnya apa? Ya bersyukur Tuhan, bersyukur. Yang ketiga, yaitu jangan menjadi orang yang loba, serakah dengan harta. Hidup pokoknya jen, buka mata jen. Bu Eli, saya tidak bisa datang ibadah onsite Victory karena ini jen, hati-hati. Tapi waktu hidupmu memberikan waktumu buat Tuhan, dan engkau percaya bahwa Dia sumber atas hidupmu. Firman Tuhan berkata, tetapi siapa yang percaya kepada Tuhan diberi apa, saudara? Kelimpahan. Ini bukan saya loh yang ngomong ya. Yang bicara adalah firman Tuhan, yaitu Allah sendiri. Jadi harapan saya, kita bisa bersyukur pada waktu semua serba sedikit. Kenapa? Karena kita percaya kepada Tuhan. Yang sedikit pada orang benar, itu yang akan berlimpah-limpah. Yang hari ini menjadi orang yang tamak, fasik, itu akan dipatahkan lengannya. Saudara dan saya hari ini, 3 hal ini juga yang akan memberkati kita semua. Firman Tuhan berkata di Mazmur 37 tadi, lebih baik sedikit pada orang benar daripada yang berlimpah-limpah pada orang fasik, yang kikir, yang cepat menjadi kaya, yang loba atau yang tamak. Sebab orang fasik dipatahkan lengan, tapi Tuhan menopang orang benar. Waktu kita jadi orang benar, firman Tuhan kitab Amsal 28:20, kita akan mendapat banyak berkat. Wow. Kita semua hari ini gak mau ya, 3 hal ini kita gak mau jadi orang yang hari ini sebagai anak Tuhan. Yuk, firman Tuhan berkata, kita harus bersyukur dengan harta yang makin berkurang, kekayaanmu yang makin berkurang, dengan apa yang serba sedikit. Kita mau belajar bersyukur. Kita jangan sampai menjadi orang dalam kategori 3 ini. Kita makin tidak dipercaya Tuhan. Makin cepat menjadi kaya, saudara akan mengalami hukuman. Makin saudara kikir hidupmu hari ini, yaitu hanya fokus mengejar hartamu, di mana orang kikir akan tergesa-gesa mengejar harta, saudara justru akan mengalami minus, bukan kelimpahan.
Orang yang loba itu juga akan mengalami sesuatu hal yang buruk. Orang tamak serakah itu pasti timbulkan pertengkaran di mana-mana. Pasti itu. Orang kalau serakah itu musuhnya itu banyak, saudara. Dan hari ini Tuhan memberikan satu batasan. Justru kalau kita menjadi percaya kepada Tuhan dan Tuhan percaya kepada saudara, maka kita semua akan diberi kelimpahan. Orang benar itu hidupnya enak, ya. Orang benar yang hari ini tidak serakah, yang bisa mengucap syukur, sukacita dengan apa yang ada hari ini. Bersyukur dengan apa yang ada di depan saudara. Itu salah satu ciri orang benar. Kenapa? Karena dia tahu hidupnya ditopang oleh Tuhan. Dari 3 hal ini kita sebagai orang benar, yuk jangan sampai mengambil jalan pintas. Siapapun saudara hari ini, percayalah bahwa hidup banyak orang hari ini di tengah masa yang sukar makin sukar. Kita perlu pemeliharaannya surga. Sekali lagi, hidup sebagai orang benar di tengah masa sukar, tidak perlu takut. Apa yang saudara butuhkan hari ini, dunia tidak bisa memberikan. Mungkin usaha yang kau hidupi sekarang tidak bisa menjanjikan apa-apa. Pekerjaan yang kau hari ini kau bekerja, justru kau malah dipotong gajimu. Malah ngalami pemotongan gaji dan engkau PHK. Engkau tidak bisa berharap apa-apa. Tapi hari ini melalui firman Tuhan, kita mau punya pengharapan, yaitu Yesus sebagai sumber di atas segala sumber. Dia yang akan menopang orang benar, dia yang akan memberkati orang benar dengan sangat banyak. Tuhan tidak pernah tarik kok. Apa yang dia firmankan, Tuhan pasti akan genapi. Semua yang difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas muka bumi ini, sempurna dan segera. Roma 9 ayat 28 kalau tidak salah. Jadi kita harus yakin. Yuk kita lihat ayat berikutnya, ya. Kita belajar lagi di Mazmur 37 ayat 18 sampai 20. Mazmur 37 ayat 18 sampai 20. Hari ini siapa yang kikir, ya? Makanya kalau ikut-ikut ibadah seperti ini itu jadi kekuatan. Saudara yang ikut join live, hari ini pesan Tuhan buat saudara. Kalau rema itu Tuhan bilang gini, aku akan memberkati engkau di tahun ini, aku akan memberi engkau kelimpahan, aku akan memberkati engkau sangat banyak. Tangkap. Dan ketika engkau tangkap, itulah senyatanya berkatmu. Tapi Tuhan mau engkau jangan kikir. Hari ini otak itu jangan mikir jen. Berikan waktu buat aku, jangan waktu buat money. Time is money, jangan seperti itu. Berikan waktu. Waktu itu juga harus perpuluhan loh saudara. Ya kalau saya mikir juga waktu perpuluhan, Tuhan tuh tidak nuntut banyak. Ya mungkin dari 1/4 itu saudara bisa berikan waktu untuk doa, untuk baca firman. Saudara juga bisa berikan waktu untuk join live seperti ini, ibadah ke gereja, persekutuan doa. Itu sudah investasi waktu. Saudara sudah memberi perpuluhan waktu loh buat Tuhan. Saudara akan menikmati cara Tuhan yang unik dan menarik. Makanya hari ini siapa yang stres, ayo relax. Seperti kesaksian orang yang saya sudah ceritakan, punya hutang banyak, disuruh ke Jepang, ya. Balik dari Jepang, setelah dia relax, dia benar-benar rest dari pikiran, Tuhan bayar lunas hutangnya. Nah cara Tuhan juga, ya, bagaimana Nabi Elia di sungai Kerit dipelihara, ya, oleh janda dan burung gagak. Unik gak bro? Unik. Wong burung gagak ini suka daging juga, lah kok bisa sediakan buat Elia? Secara akal mungkin orang berpikir gini, lah burung gagak itu kan pasti belum sampai Elia sudah dimakan habis. Tapi kalau Tuhan yang memerintahkan, burung gagak itu tunduk loh sama otoritas Tuhan. Apalagi orang benar yang hari ini, mungkin saudara pikir bosmu pelit, bosmu ini pelit, lit metitit. Tapi kalau Tuhan sudah gerakkan hati bos majikanmu untuk murah hati, siapa yang bisa melawan kedaulatan Tuhan? Itu sebabnya hari ini yuk kita semakin rileks, kita semakin melihat cara Tuhan yang unik dan menarik akan memelihara setiap saudara dan saya. Saya dipelihara Tuhan unik dan menarik, enggak? Oh iya, sangat unik dan menarik, dan Tuhan itu tidak pernah berhutang saudara, ya. Yuk kita baca
Mazmur 37 ayat 18 sampai 20. Mungkin saya kalau tidak keburu pembahasannya next ya, tapi moga-moga keburu. Mazmur 37 kembali ke 18 sampai 20. Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh. Wow. Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh. Lihat ya. Jadi kalau saudara jadi orang benar hari ini, engkau kekurangan, Tuhan tahu enggak? Lu tahu. Saudara punya hutang, tahu enggak Tuhan? Oh tahu. Saudara enggak bisa bayar karena engkau sudah enggak punya apa-apa. Tuhan tahu enggak? Tahu. Tahu. Saudara cucuran air mata, Tuhan, untuk besok bayar uang sekolah. Tuhan tahu aku enggak punya uang. Tahu enggak? Oh tahu. Tenang aja, yang nggak bisa bayar hari ini tuh menang, saudara, tenang. Karena yang tahu semua segala sesuatu bukan orang kaya, orang yang kau andalkan, bosmu, siapapun saudaramu yang kaya, dia tidak lebih tahu daripada Tuhan yang tahu segalanya atas kekuranganmu detail. Saudara mungkin hari ini saudara ngomong, Tuhan besok aku butuh 200.000, 2 juta. Tuhan tahu detail, dia sudah tahu berapa yang saudara butuhkan. Lihat ya, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Di tengah kekurangan serba sedikit mengucap syukurlah, karena orang benar itu punya hak sebagai orang benar, itu tetap selamanya. Nanti kita lihat ayatnya ya. Kalau keburu saya akan bahas, kalau tidak keburu akan saya bahas nanti next pada hari apa? Kamis ya, kita ketemu hari Kamis. Yang berikutnya lihat ya, milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Jadi hutangmu tidak selamanya karena Tuhan tahu, tapi di tengah hutang, di tengah masa serba sedikit, Tuhan tahu bahwa engkau tetap mempunyai hak waris selama-lamanya di dalam aku. Itu sebabnya jadi orang benar itu bisa smile, bisa tebar pesona, bisa senyum. Ting! Nah, itu orang benar. Kalau orang ketemu orang benar tapi hidupnya selalu gini, shalom. Shalom, pusing. Nah itu hati-hati. Orang yang selalu berkata pusing kena masalah, itu bukan orang benar. Orang benar itu kalau pusing, kalau dia melakukan dosa, nah itu orang benar. Cirinya, tiap kali dosa dilakukan, dia selalu merasa tidak damai. Itu ciri orang benar. Tapi kalau pusing karena masalah, itu bukan orang benar, saudara. Orang benar tidak akan pernah pusing dengan masalah, karena dia tahu masalah itu adalah kesempatan untuk mengupgrade hidupnya, upgrade secara batiniah, upgrade buah roh, upgrade karakter Kristus. Kalau semua sudah upgrade, maka berkatmu juga di-upgrade sama Tuhan. Itu orang benar. Amin. Jadi hari ini yuk, apa yang selama-lamanya menjadi orang benar? Kalau Tuhan tahu, Tuhan bilang gini, nak, hartamu berkurang. Iya. Penghasilanmu berkurang, iya. Kekayaanmu berkurang, depositomu berkurang, iya. Engkau kena PHK, iya, tahu. Tapi aku tahu hari-harimu, tuwenang. Waktu engkau bisa jaga hati, engkau ndak ingin cepat kaya, engkau ndak lobah, engkau ndak hari ini kikir, tenang aja. Aku tahu dan kamu perlu tahu loh. Yang selama-lamanya menyertai orang benar itu bukan hanya sekedar berkatmu di bumi, tapi milik pusakamu itu tetap selama-lamanya. Amin. Jadi kita perlu senyum terus. Kalau tanya orang gimana kabarmu, shalom, luar biasa, walaupun hutang, saudara. Kenapa? Karena kita tahu kita punya milik pusaka yang selama-lamanya tidak akan pernah hilang dengan masalah. Mau hutang statusmu hari ini, mau engkau statusmu hari ini rumah tanggamu hancur dan sebagainya, Tuhan tetap bilang gini, di balik masalahmu milik pusakamu tidak akan hilang selama-lamanya. Itu sudah jadi hak milik orang benar. Yang 19, yuk. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan. Orang yang bisa bersyukur selain secara berkat
akan diberkati dengan limpah dan sangat banyak. Hari-hari orang yang serba kekurangan di tengah ngucap syukur ayat 19. Mereka tidak akan mendapat malu. Tidak akan pernah ada yang namanya malu pada waktu engkau kecelakaan. Orang yang alami PHK tiba-tiba, bangkrut tiba-tiba, itu orang yang hari ini mungkin dalam segala hal, mungkin suamimu, pasanganmu lagi selingkuh dan kau mengalami kekurangan dalam kasih cintanya suamimu. Percayalah, kita sebagai istri, kita perlu berbangga diri, tidak usah iri dengan pelakor. Pelakor itu tidak punya wilik pusaka selama-lamanya. Saudara, walaupun pelakor dicinta sama suamimu, wanita tobat dimanja-manja, mungkin istrimu kabur dengan pasangan lain, pria yang kelihatannya dia lebih cinta, percayalah saudara dan saya tetap sebagai orang benar yang punya milik pusaka yang lengannya tidak akan pernah dipatahkan. Justru saudara yang ditopang, itu sebabnya Tuhan berkata, nak, kamu tidak akan pernah mendapat malu walaupun ada kecelakaan. Kecelakaan itu cuma lecet lah, mungkin ya berdarah dikit, tapi itu semua bisa, bukan harus diamputasi. Saudara tangkap ya, gambaran ini memberikan kita gambaran, yaitu pada waktu engkau kecelakaan, Tuhan tetap sebagai dokter yang dia bilang gini, nak, kecelakaan ini tidak akan mendapat malu, kakimu tidak akan aku amputasi, itu cuman lecet, kalaupun kelihatannya lukanya besar, aku bisa ngobati, tenang aja, akan kembali pulih. Sudahlah, nanti kulitnya kembali pulih, ada kulit yang baru, engkau juga punya tulang yang bisa nanti aku sambung kembali. Itu janji Tuhan. Kecelakaan tapi tidak akan mendapat malu. Tapi buat orang fasik, lengannya justru sengaja dipatahkan. Orang fasik itu nanti mengalami sesuatu yang patah-patah tulang, tapi saudara dan saya tidak akan mendapat malu. Orang fasik kalau dipatahkan lengan, jalannya deglok-deglok ini saudara. Ya, jalannya mungkin sudah tidak bisa jalan, harus butuh seseorang untuk mendorong dia. Tapi buat saudara yang hari ini kelihatannya lecet, orang fasik tidak lecet. Orang fasik mungkin berdiri, udah ada lecet, sehat. Kamu kecelakaan kan gara-gara jadi orang benar, celaka hidupmu, lecet, darah-darah, bonyok. Orang sering bilang ini, Bu, saya berdarah-darah. It's okay. Daripada nanti dipatahkan lengannya, nggak bisa jalan, berdarah-darah, nanti setelah itu selesai. Orang kalau lecet berdarah-darah, sekalipun ada luka, nanti berapa lama pasti nutup itu lukanya. Itu pasti saudara, apalagi kalau Tuhan yang ngobati. Wow. Itu sebabnya hari ini yang kedua tidak akan malu pada waktu kecelakaan. Yang ketiga ini luar biasa. Mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Kenyang. Kita hari ini sebagai anak Tuhan, kalau kita bisa mengucap syukur, saudara pasti kenyang dengan kebaikan, kemurahan Tuhan. Daud berkata, dalam hidupnya, walaupun ada dalam lembah kekelaman, tapi apa yang menyertai Daud? Kebaikan dan kemurahan Tuhan belaka. Belaka itu kemurahan dan kebaikannya saja. Belaka itu saja artinya. Jadi saudara dan saya jadi orang benar, walaupun mengalami kecelakaan, lecet, kekurangan, saudara tetap yang menyertai saudara itu kebaikan dan kemurahan Tuhan saja. Titik. Belaka itu titik, tidak ada yang lain. Tidak ada yang menyertai orang benar, itu adalah kemurkaan Tuhan. Walaupun kita salah dulunya, kita dulu tamak serakah, Tuhan itu tetap Tuhan yang baik. Waktu kita hancur hati, Dia tidak pernah pandang hina. Hari ini juga Tuhan berkata gini, nak, kebaikan, kemurahanku belaka akan menyertai engkau. Itu sebabnya engkau tetap kenyang, walaupun hari-harimu kelaparan. Saudara bisa bayangin gak sih, orang yang kelaparan tetap kenyang? Itu artinya Tuhan yang topang saudara, sehingga saudara tidak merasa lagi hidupmu ini ngalami proses. Itu yang saya alami. Walaupun orang bilang gini, Bu Eli bisa tidur, Bu Eli bisa makan enak, nggak mungkin. Tapi karena saya mengalami Tuhan, saya bisa senyum Pepsodent. Kenapa yang saya alami unyang? Kalau saya tidak kenyang, saya tidak bisa kenyangkan saudara. Lah kalau saya terus hidup dalam aduh Tuhan,
Bisa enggak saya bagi firman kekuatan buat saudara? Enggak bisa. Bisa enggak saya bagi kebaikan, kemurahan Tuhan buat orang banyak? Enggak bisa. Karena saya enggak ngalami. Lah karena saya ini saking ngalami kebaikannya terlalu over, saya semangat. Makanya orang bilang ini, Bu Eli kalau khotbah, kenapa? Karena saya terlalu semangat. Saya merasa bahwa kebaikan, kemurahan Tuhan itu over dalam hidup saya sampai kenyang. Itu sebabnya 3 hal ini saya nanti lanjutkan ya. Ternyata tidak cukup, waktunya sudah mepet saudara ya. Saya akan lanjutkan to be continue nanti ya, setelah sesi hari Kamis ya. Kalau bisa nanti hari Rabu saya bisa lanjutkan, saya akan lanjutkan ya. Jadi 3 hal ini akan menyertai kita sendiri nanti di tahun 2023 menjalani masa sukar. Yuk gaya hidup kita dirubah, lifestyle kita mulai dirubah. Jadi lifestyle-nya orang benar supaya kita dipercaya. Orang yang dipercaya Tuhan itu akan menikmati banyak berkat. Amsal 28 ayat 20a itu tadi. Jadi hari ini percaya, saya akan review lagi. Sekali lagi yang terlambat tadi join. Yang pertama itu yaitu lebih baik yang sedikit daripada orang benar. Katakan, hari ini siapa yang serba sedikit hidupmu harus berkata, lebih baik dari hidupnya si A yang mobilnya ganti-ganti. Karena suatu kali ya, mungkin pelakor yang ganti-ganti mobil, saudara makin dikurangi bulanannya, bilang aku jauh lebih baik hidupku, terima kasih Tuhan, aku tidak jadi pelakor, aku tidak jadi wanita tobat, aku bersyukur aku jadi seorang yang saleh. Karena suatu kali nanti aku akan menikmati kelimpahanmu, banyak berkatmu. Nanti wanita pelakor dipatahkan. Apa sih nilainya wanita yang cantik di mata dunia, tapi kalau dipatahkan lengan, nanti ada kanker, ya, bangkrut. Bahkan kesaksian beberapa kali pelakornya ditabrak kereta api, kanker payudara, mati. Apa artinya saudara? Bayangin kalau Tuhan yang patahkan, engkau cantik seperti apapun, engkau sudah tidak berdaya apa-apa. Orang dipatahkan lengannya, itu sudah tidak bisa apa-apa saudara. Saudara bayangin itu, ngerinya. Makanya jangan iri. Kita aja yang hari ini, yuk sedikit ucaplah syukur. Karena orang yang dapat dipercaya Tuhan, itu yang akan mendapat banyak berkat. Ya, jadi hari ini kita semua jangan ingin cepat menjadi kaya, jangan menjadi orang yang pikir, karena nanti akan terima hukuman dan hidupmu dari plus menjadi minus. Jangan menjadi orang yang lobah atau serakah, tapi bersyukurlah saat semua serba sedikit, sebab Tuhan menopang orang benar. Yang pertama, milik pusakanya akan tetap selama-lamanya. Nanti saya akan bahas apa Bu Eli milik pusaka tetap selama-lamanya. Yang kedua, tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan. Hari ini realitas saudara lagi ngalami celaka, lecet-lecet, luka-luka. Bu Eli, saya berdarah-darah. It's okay. Saudara tidak akan pernah dipatahkan lengan saudara sampai cacat, tidak akan. Kecelakaan tidak akan jadi cacat, tapi kecelakaan ini akan memulihkan nanti segala sesuatunya menjadi indah. Karena Tuhan yang berjanji, aku tidak akan memalukan. Pelakor, wanita tobat, orang yang bawa istrimu kabur, hari ini memalukan hidupmu. Orang yang bawa uangmu kabur, hari ini memalukan hidupmu, membuat hidupmu susah. Tapi bukan keputusanku. Ini keputusannya dia buat hidupmu susah. Orang yang merekakan yang jahat dalam hidup saudara, tapi bukan keputusan Tuhan. Keputusan Tuhan yang perlu kita bangga. Saya ketika direkakan yang jahat, saya ngerti firman, saya bilang, it's okay. Kamu mau rancangkan yang jahat atas hidupku, it's okay. Justru ini dirancangkan kebaikan buat aku. Lah aku tidak akan mendapat malu, aku kebaikan. Ya kamu yang hancur nanti, kamu dipatahkan. Aku dibawa Tuhan, ditopang, naik limpah. Itu yang perlu kita profetiki hari-hari ini. Jangan syukur-syukur terima fakta mentah-mentah.
Saudara harus lawan hari-hari ini. Percayalah, hidupmu ditentukan oleh apa yang Tuhan ucapkan. Kalau yang saudara ucapkan itu kebenaran, maka kebenaran ini pasti memerdekakan saudara. Berlomba-lombalah mengatakan kebenaran hari ini. Berlomba-lombalah berkata positif karena imanmu selalu tertuju kepada Yesus. Saya jujur kalau ada orang bilang gini, suamimu ini kebangetan lo, kebacut. Bahasa Surabaya, saya selalu tolak. Saya bilang gini, suami saya kebangetan, ya jadi hamba Tuhan. Mungkin hari ini kau minus secara keuangan. Jangan bilang ketemu orang minus, usahaku bangkrut, aku kena PHK. Mulai sekarang berkatalah, aku diberkati, Allahku mencukupkan kebutuhanku menurut kekayaannya. Orang benar selalu dikejar oleh berkat. Tuhan selalu ingin memberkati orang benar. Itu yang diucapkan terus. Kalau itu diucapkan, maka itu menjadi benih. Benih kebenaran, benih kebenaran, benih kebenaran. Percayalah, suatu kali benih ini tidak akan pernah tidak bertumbuh. Firman Allah yang berkata di Yeremia 17 yang berkata, ketika engkau merenungkan firman-Ku siang dan malam, itu seperti benih yang ditanam di tepi aliran air. Mazmur 1. Dan dia akan bertumbuh, saudara. Percayalah itu. Hari ini yuk, apa yang saudara tanam, itu yang saudara nikmati. Kalau nanamnya kata bangkrut, susah, ya susah terus, saudara. Tapi waktu saudara mulai hari ini bangkit untuk nanam benih yang benar, benih kebenaran, suatu kali benih itu akan bertumbuh dan kau akan menikmati yang manis, dan semuanya akan memerdekakan semua kekuranganmu yang serba sedikit. Amin, saudara. Kita tidak akan malu pada waktu kecelakaan. Engkau tetap kenyang pada hari kelaparan, karena di tengah kelaparan kebaikan, kemurahan Tuhan belaka akan mengikuti saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Happy weekend. Tidak boleh bersungut-sungut. Yang tadi mukanya cemberut karena lihat Jen yang lihat uang hanya tidak bisa ketawa hari ini. Makan tempe, tahu, ketawalah, karena ini berkat. Makan apapun, nasi putih dengan kerupuk, dengan kecap, katakan terima kasih buat berkatmu hari ini. Aku tidak akan pernah dipermalukan. Aku tidak akan pernah kelaparan. Justru dengan bersyukur, Tuhan akan melihat hatimu sebagai orang benar, dan Dia akan berkati engkau berlimpah-limpah. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Bapa, terima kasih buat hari ini. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan apa yang menjadi isi hatimu. Hamba-Mu percaya kalau hari ini anak-anak-Mu akan punya satu kekuatan fondasi saat mereka hari ini ngalami semua yang serba sedikit. Karena justru semua yang serba sedikit ini akan menjadi kelimpahan. Mereka tidak akan pernah dipermalukan. Mereka tetap punya milik pusaka hari ini sebagai orang benar, dan mereka tidak akan pernah kelaparan. Terima kasih Bapak, berkati yang sakit sembuhkan, yang mengalami masalah keuangan berkati, yang lagi masalah rumah tangga Tuhan pulihkan. Berkati bangsa negara kami, berkati PD Victory, berkati mereka yang lagi menjalankan puasa, biarlah kekuatan ekstra mengalir. Terpuji namamu Bapak. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami menerima berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati percaya berkata amin. God bless semua. Happy weekend.